Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai cara menghitung manual neural network menggunakan Excel. Nah, sebelum itu di sini saya ingin memberitahu bahwa data yang saya gunakan yaitu bagian yang ini, di mana X1-nya ada 0,8, lalu X2-nya ada 0,5, dan lalu labelnya di sini ada 1. Nah, yang seterusnya di sini ada 0,8 dan 0,3, lalu labelnya di sini juga 1. Nah, yang selanjutnya di sini ada 0,2 dan 0,2 juga, dan di sini labelnya adalah 0, dan yang seterusnya. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai cara agar kita di sini saya sebelumnya mencari hingga 2 training data. Saya mencari 2 training data saja. Nah, yang pertama di sini gimana cara saya mendapatkan sumnya ini? Jadi yang ini tuh kita kalikan. Nah, jadi A19 ini kita kalikan A9 ini kan dia 0,8. Jadi dia kita kalikan sama yang G2, di mana G2-nya itu yaitu 0,3 atau W1-nya ini. Nah, jadi kita kalikan, lalu setelah itu di sini kita tambah, di mana yang kita tambah yaitu B19. Di sini teman-teman bisa lihat B19-nya itu ada 0,5, dan lalu 0,5 atau B19 ini kita kali dengan G3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa G3-nya yaitu W2 atau minus 0,4. Nah, sehingga dia bisa menghasilkan 0,04. Nah, yang selanjutnya di sini kita mencari YPRET-nya, di mana di sini saya menggunakan IF, di mana di sini teman-teman bisa lihat ada sama dengan IF dalam kurung D19. Nah, ini artinya pada bagian ini kita mencari YPRET ini kita menggunakan IF. Nah, di mana jika nilai pada sel 19 lebih besar dari 0,5, maka hasilnya akan 1. Namun jika tidak lebih besar, maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi di sini dia lebih dia tidak lebih besar dari 0,5 ya teman-teman, atau threshold-nya. Nah, lalu di sini kita mencari error. Nah, di mana di sini kita menggunakan ABS atau nilai absolute, di mana di sini saya kita mencari C19. Nah, di sini teman-teman bisa lihat C19 yaitu 1. Lalu di sini kita mencari E19, di mana E19-nya yaitu 0. Lalu di sini teman-teman kurangi 1 dikurang 0 yaitu 1, sehingga errornya bisa menghasilkan 1. Nah, untuk W1 new underscore new-nya ini di sini kita menggunakan ini ya teman-teman, di mana di sini ada G2. Di sini teman-teman bisa lihat G2. Di sini G2-nya itu yaitu W1 atau 0,3. Nah, 0,3 ini ditambah dengan G4. Nah, di mana G4-nya yaitu learning underscore rate atau 0,04. Di sini saya juga ikut cakar ya. Oke. Tadi G2 yaitu 0,3, lalu G ditambah dengan G4 atau 0,04, lalu dikalikan dengan F19. F19 berarti ini ya teman-teman, 1 dikali dengan 1, lalu setelah itu dikali lagi dengan A19 ini ya 0,8.
Nah, jadi hasilnya dia benar ya teman-teman, 0,332. Nah, yang selanjutnya di sini kita mencari W2 underscore nil, dimana di sini kita mencari G3 dulu. Nah, dimana G3-nya yaitu di sini teman-teman bisa lihat G3 yaitu W2 atau minus 0,4. Di sini kita coba hitung juga, minus 0,04, lalu ditambah dengan G4. G4 di sini yaitu learning rate atau 0,04, lalu dikalikan dengan F19 dikali dengan F19 atau 1, lalu dikali dengan B19 dikali dengan 0,5. Nah, hasilnya benar ya teman-teman, min 0,38. Nah, yang selanjutnya di sini kita menghitung error W1, di mana kodenya yaitu G19. Di sini teman-teman lihat G19-nya itu 0,332 dikurangi dengan G2. G2 berarti yaitu W1 atau 0,3. Nah, hasilnya adalah 0,032. Betul ya, teman-teman? Lalu yang selanjutnya di sini kita menghitung error W2, di mana yaitu H19 dikurang G3. H19 berarti minus 0,38 dikurangi dengan G3 atau minus 0,4, sehingga hasilnya akan 0,02. Nah, jadi ini untuk epoch 1-nya, lalu kita akan lanjut ke epoch 2-nya, dimana di sini kita mencari sum lagi seperti yang di awal tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini yaitu kita disuruh untuk mencari A20. Kita di sini awalnya mencari A20 dulu, di mana A20 berarti 0,8, lalu kita kalikan dengan G19 berarti 0,332, lalu kita tambah dengan B20 0,3, lalu dikali dengan H19 atau minus 0,38. Nah, maka hasilnya akan 0,1516. Betul ya, teman-teman? Nah, yang selanjutnya di sini kita akan mencari YPRET lagi untuk epoch yang kedua. Nah, di mana kita menggunakan IF juga ya, teman-teman. Nah, di sini kodenya sama yaitu IF D20 lebih kecil dari 0,5. Dia hasilnya tidak lebih besar, tapi dia di sini tidak lebih besar sehingga menghasilkan 0. Nah, kita lanjut ke untuk mencari bagian errornya. Di sini ada ABS dalam kurung C20 dikurang E20. Di sini teman-teman lihat di C20-nya dulu. C20 yaitu 1, lalu kita kurang dengan E20 atau 0.
Nah, hasilnya 1 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke W1 underscore new-nya. Di sini kita disuruh mencari G19. Di sini teman-teman bisa lihat G19 yaitu 0,332, lalu kita tambah dengan G4. Di sini teman bisa lihat G4-nya yaitu learning rate atau 0,04. Nah, lalu kita kali dengan F20 atau 1 dikali dengan 1, lalu kita kalikan dengan A20 atau 0,8. Nah, teman-teman, hasilnya sudah benar ya. Kalau hasilnya yaitu 0,364. Nah, sekarang kita lanjut ke mencari W2 underscore new-nya. Nah, di mana di sini kita mencari H19 di sini yaitu nih minus 0,38, lalu kita tambah dengan G4 0,04, lalu kita kalikan dengan F20 1 dikali 1, lalu dikali B20 dikali 0,3. Nah, sehingga hasilnya min 0,368. Oke, selanjutnya kita mencari error W1-nya, di mana di sini kita diminta untuk mengurangi G20 dan G19. Coba kita lihat G20 dan G19. 0,364 dikurang 0,332. Nah, hasilnya betul ya, yaitu 0,032. Nah, yang selanjutnya di sini kita mencari error W2 yaitu H20 dikurang H19. Di sini teman-teman bisa lihat atau minus 0,38 dikurang minus 0,368. Nah, betul ya teman-teman, hasilnya adalah 0,012. Nah, yang saya kerjakan hanya sampai terain data yang baris sampai 20 atau 2 saja ya teman-teman. Nah, di sini saya coba sampai literasi 10, tetapi saya hanya tadi copy saja. Nah, di sini saya coba testing, di akhir ada angka 0,6, lalu X2-nya yaitu 0,3, dan dia menghasilkan Y atau label 1. Nah, yang selanjutnya juga ada 0,7 dan 0,5, dan dia menghasilkan label 1. Nah, ya teman-teman. Nah, untuk kode programnya di sini saya sudah menggunakan Google Colab. Nah, di sini sehingga dia menghasilkan output seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah untuk kode program saya. Oke. Nah,
Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.